Perkenalkan, nama saya Yohan Aritama. Nomor mahasiswa saya 52017111219. Hai, saya Safiana Lindariati, NPM 116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Livia dengan NPM 52017111195. Sebuah video kekerasan di kantor pelayanan pajak Bekasi beredar di media sosial. Pelaku dan korban merupakan bawahan dan atasan kantor pelayanan pajak yang terlibat cekcok soal pekerjaan. Kami sengaja tak menayangkan utuh video ini karena mengandung unsur kekerasan. Aksi pemukulan terjadi di kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi Utara pada Senin lalu. Seorang pegawai berinisial DH diduga terlibat cekcok dengan atasannya berinisial MAZ. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab perselisihan di antara keduanya. MAZ terlihat memukul korban DH di hadapan karyawan lain. Tak terima dengan perlakuan atasannya itu, korban langsung membuat laporan dugaan penganiayaan ke Mapolsek Bekasi Timur. Menanggapi kasus ini, pihak kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi dalam pernyataan tertulisnya menyebut tidak menoleransi kekerasan. Kejadian tersebut bermula dari adanya kesalahpahaman terkait pekerjaan. Saat ini korban yang mengalami penganiayaan sudah mendapat perawatan medis. Sementara pelaku tengah menjalani pemeriksaan internal Direktorat Jenderal Pajak. Alexander Belegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Kita di sini akan sama-sama membahas tentang sebuah studi kasus yang munculnya itu sebuah artikel berita di mana berita tersebut membahas tentang kekerasan yang terjadi di salah satu kantor Direktorat Pajak di Jawa Barat, tepatnya di Bekasi Utara. Jadi di video tersebut itu dijelaskan kalau ada seorang atasan yang sedikit melakukan kekerasan kepada bawahannya, yang permasalahannya juga belum jelas terkuak ke media, tapi yang bisa digarisbawahi adalah si atasannya ini melakukan sebuah kekerasan kepada bawahannya, dan bawahannya itu tidak terima, dan si bawahannya langsung melaporkan ke Kapolda atas tuduhan kekerasan. Jadi yang bisa kita bahas untuk materi di komunikasi organisasi adalah tentang menjadi kepemimpinan organisasi. Membahas tentang kepemimpinan organisasi terdapat 3 poin. Poin pertama adalah proses pengaruh sosial di mana pemimpin mencari keikutsertaan sukarela dari pegawai dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Poin kedua, aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekali lagi, yang dibahas adalah tujuan. Dan poin terakhir, kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif untuk melakukan suatu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Jadi ketiga poin ini sangat jelas bahwa seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh, harus bisa menjadi pribadi yang mengarahkan bawahannya atau mengarahkan anggota-anggotanya untuk sama-sama berusaha mencari tujuan organisasi, bukan mencari, lebih tepatnya mencapai tujuan organisasi. Tentu bukan dengan cara kekerasan, itu sangat cara yang salah menurut saya. Jadi seorang pemimpin itu harusnya bisa atau mengetahui bagaimana sih caranya agar bawahannya, agar anggotanya itu bisa memiliki satu kepala, satu pikiran, satu tuju, sehingga tujuan organisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Begitulah komentar saya, begitulah apa yang dapat saya sampaikan dan apa yang dapat saya hubungkan dengan kasus tersebut dengan materi di komunikasi organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Saya Yohan Aritama. Selamat malam. Di sini saya akan menganalisa sekaligus memberikan argumen terkait berita karyawan kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi yang dipukuli oleh atasannya. Hal ini terjadi pada Senin lalu. Seorang pegawai berinisial DH terlibat cekcok dengan atasannya berinisial MAZ. MAZ yang terlihat memukul korban di hadapan karyawan lain. Tidak terima, korban langsung membuat laporan dugaan penganiayaan ke Mapolsek Bekasi Timur. Kejadian tersebut bermula dari adanya kesalahpahaman terkait pekerjaan, dan saat ini korban sudah mendapat perawatan medis, sementara pelaku tengah menjalani pemeriksaan internal Direktorat Jenderal Pajak. Dari kasus ini ada beberapa
argumen yang bisa saya berikan terkait mata kuliah komunikasi organisasi. Yang pertama, dari segi komunikasi. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi ke bawah, di mana seorang atasan yang memiliki jabatan lebih tinggi memberikan perintah kepada bawahannya, serta menggunakan metode komunikasi secara lisan, dilihat dari atasan yang melakukan komunikasi verbal kepada bawahannya. Yang kedua, dari sisi pola aliran informasinya. Di sini mereka menggunakan pola roda, di mana seorang pemimpin berada di sentral pesan dan pengambilan keputusan, sehingga ia bisa mengontrol bawahannya. Namun di sini kontrol yang dilakukan mungkin kurang maksimal. Dan yang terakhir, dapat saya simpulkan bahwa di antara keduanya kurang terjalin komunikasi yang baik serta pencerminan attitude yang tidak baik dari seorang atasan. Sebagai seorang pemimpin, tidak seharusnya ia menggunakan emosi dalam pekerjaan, apalagi hingga melakukan kekerasan fisik. Semua yang dilakukan, bila ada kesalahan, harusnya bisa dibicarakan dan diselesaikan. Hal ini akan berdampak terhadap lingkungan kerja yang menjadi kurang nyaman, serta mengubah citra perusahaan di mata masyarakat. Sekian argumen dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Organisasi terkait video yang berjudul "Beredar Video Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Dipukuli Atasan". Video tersebut berisi tentang berita tentang video kekerasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada karyawannya di kantor pelayanan pajak di Bekasi Utara. Dalam video yang telah saya tonton tersebut, dijelaskan bahwa adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang atasan berinisial MAZ yang memukuli karyawannya yang berinisial DH. Untuk kronologi kejadian serta alasan tragedi pemukulan tersebut masih belum jelas. Namun, dugaan sementara kasus pemukulan tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman perihal pekerjaan antara MAZ dan DH, lalu terjadi perdebatan antara keduanya yang membuat terjadi kontak fisik, yaitu pemukulan yang dilakukan oleh MAZ terhadap DH di depan karyawan lainnya. Setelah melihat dari kasus video di atas, dapat disimpulkan bahwa pola aliran informasi pada perusahaan tersebut merupakan pola roda. Mengapa demikian? Karena terlihat dari MAZ sebagai pemimpin menjadi titik sentral dari anggota lainnya, yang mana anggota lainnya memberikan informasi serta memecahkan suatu masalah kepada MAZ sebagai posisi sentral. Namun sepertinya dalam penyelesaian masalah antara mereka berdua tidak menemukan titik temu, sehingga muncul konflik di antara mereka.